Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Coba sekali lagi kita ingetin juga buat jamaah yang di rumah nih, yang hadir di studio, dari mana Ibu? Sekali lagi dari mana? Tepuk tangan lagi boleh, Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke studio Islam Itu Indah. Dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam Itu Indah di rumah yang dirahmati Allah, yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Kita mau panggil lagi guru kita Ustadz Maulana. Mana Ustadz Maulana ya? Aku ada di sini. Oh, ada di situ. Ya. Aku sih kecil tapi tidak sekecil. Ustadz di sini ya. Kan banyak orang yang bilang nih, orang-orang berpikir kalau mau hidup akhirnya bahagia, happy ending, husnul khotimah, katanya banyak melakukan amal jariah. Betul. Salah satunya mungkin seperti apa yang teman-teman kita lakukan dengan ada yang membangun jalan, membangun masjid, segala macam. Nah, tapi pertanyaannya, kalau seandainya kita mau masuk atau meninggalnya husnul khotimah, itu nyumbangnya harus besar amal jariahnya atau bisa yang kecil-kecil aja? Amal jariah itu luas. Oh gitu. Jadi gak harus juga beli tanah wakaf. Gak gitu. mesti. Jelasin dong, tolong Oke. dong. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Izin Ustaz Bani Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berbicara happy ending atas apa yang harus disiapkan supaya kita happy ending. Mau tahu? Ada namanya amal jariah. 1, 2, 3. Amal jariah. Amal itu perbuatan, ucapan, perbuatan, pikiran, semangat. Maka ketika orang meninggal tertutuplah amalnya. Amal yang tertutup tapi pahalanya masih nyambung. Maka berbicara tentang amal jariah, jariah itu artinya mengalir, yang terus menerus. Bukankah amal itu ada 3? Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Maka kalau mau hidupnya happy ending, siapkan amal jariah, amal yang terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, amal ini mengalir terus pahalanya. Salah satunya adalah dari 3 ini. Sebenarnya ada 3. Amal jariah itu ada 1, anak, 2, ilmu, 3, sedekah jariah. Jadi anak soleh itu akan menjadi jariah buat orang tuanya, mengalir terus pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang dibagiin akan mengalir terus pahalanya. Satu lagi, sedekah jariah. Mungkin disampaikan oleh Mas Padli tadi yang ditanyakan, apakah orang harus menyiapkan sedekah jariah? Dalam hal ini sedekah jariah itu ada 7. 1, wakaf. Memang banyak biayanya. Wakaf. 2, bangun masjid, luar biasa ya. Kemudian 3, Quran. Nyumbang Quran, orang baca terus dapat terus pahalanya. Kemudian mata air, orang nyumbang bikin sumur, orang pakai airnya semua. Pengairan, got diperbaiki, saluran air itu diperbaiki, kan bermanfaat. Ada lagi nih, jalanan, pakai biaya juga ya. Orang berapa orang, tapi ada 1 nih, mau nggak? Tanam pohon. Oh, itu murah. Murah, bunga, kembang atau apapun itu akan jadi jariah. Selama ada terus pahala, selama masih ada pohon itu, selama itu mengalir terus pahalanya. Amin. Berapa makhluk Allah yang dapat manfaat daripada pohon itu. Saya salut sama orang tua kita. Dulu kalau ada yang lahir, hari-harinya dikubur sama pohon. Jadi kalau ditanya, umurmu berapa? Seumur sama pohon itu. Seumur sama pohon itu. Tapi kalau saya lihat endingnya ini adalah bagaimana ada orang meninggal, masjidnya masih ada terus, betul tidak? Kita udah meninggal, masjid itu masih ada nggak? Masih ada. Kalau kita usia kita 30 tahun, 40 tahun masih hidup, nggak tahu lah. Kalau saya kan 51. Kalau tambah 40 tahun, 91, kira-kira masih hidup nggak aku? Nah, maka buatlah sesuatu yang mengalir terus pahalanya. Masya Allah. Kita udah meninggal, masjid itu masih ada. Masih ada. Kita udah meninggal, wakaf sekolah masih ada. Masih ada. Habis Quran masih kalau ada. nggak punya duit, nanam pohon. Nanam pohon kira-kira bermanfaat apa? Mungkin pohon kelapa. Apa Nggak tuh? usah ngomong-ngomong. Saya punya bestie, teman saya salut sama beliau. Ini yang luar biasa, menginspirasi buat kita semua nih. Nih, kita langsung kedatangan. Ya, lihat dulu tayangannya. Siapa sih bintang tamu kita yang dulu penasaran? Coba lihat tayangannya dulu. Tayangannya dulu. Ini dia nih.
Masya Allah, mana tepuk tangannya dong Bu? Udah dijemput Ustaz Maulana, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nungguin wabarakatuh. Ustaz Maulana katanya mau jemput di rumah, ternyata jemputnya depan studio. Assalamualaikum cantik. Masya Allah. Ternyata Iwan Gunawan abis salat subuh baca Yasin dulu ya. Tadi jadi kan bangun, Nah. sholat subuh, Masya Allah. baca Yasin di meja makan. Gara-gara pakai jam, muter jam. Hah, 5 kurang 15 kata gua. Ini acara jam 6 apa jam 5 kata gua. Oh. Ya, dia biasa brownies siang soalnya. Masya Allah, luar Alhamdulillah udah biasa. hadir pagi hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Tapi ini luar biasa ya. Ivan ini banyak pengalaman-pengalaman spiritualnya. Baru-baru ini aja, Masya Allah, ya dikasih kesempatan yang luar biasa sama Allah juga untuk merasakan Anda cuma ngomong ibadah. ya. Saya sudah datang ke tempat habis Qurannya ke masjid. Ih, Masya Allah. Tadi kan sempat bilang nih, di tahun 2025 merasa terlahir kembali. Itu maksudnya lo lebih ngerasain apa? Lebih ngerasain diri lo lebih happy? Atau ada sesuatu yang, selama ini kok baru gue ngerasain ya? Atau bagaimana sih, Van? Panggilnya Haji. Oh iya, sama dong, kita haji juga semua. Jadi gini, jadi karena topiknya hari ini kan happy ending ya. Betul. Setiap manusia pengennya hidup itu happy ending. Benar. Manusia itu di dunia itu tidak sia-sia. Lahir tidak sia-sia dilahirkan oleh ibu, dan endingnya juga kita juga harus mempersiapkan itu. Jujur tahun ini merupakan tahun terindah untuk aku untuk bisa beribadah kepada Allah. Amin, Masya Allah. Jadi aku terlahir sebagai Islam. Ya kan, aku terlahir Alhamdulillah. sebagai Islam. Menjalankan ya Islam ya ala kadarnya aja. Walaupun sekarang aku juga ngerasa aku nggak sempurna, semua masih dalam proses belajar, proses. ya kan? Proses bagaimana kita bisa iman kita, jadwal sholat kita ikutin. Dan aku rasa memang tahun ini adalah sebuah tahun titik balik yang insya Allah menjadi tahun awalan terbaik gitu. Amin, amin. Jadi memulai itu kan mudah ya. Benar. Tapi mempertahankan itu yang sulit. Istiqomah yang Istiqomahnya yang sulit. Nah, Kak Ivan kan gini, mohon maaf, saya berusaha untuk ibaratnya dekat sama Allah. Dengan cara curhat sama Allah. Saya Allah itu luar biasa sekali. Dalam sehari 5 kali setidaknya Allah itu standby untuk mendengarkan doa kita. Kita bisa standby brownies, bisa standby acara sejam sebelumnya. Tapi kita mau sholat nggak bisa standby buat Allah. Sholatnya selalu telat, ya kan? Bahkan nggak dikerjain. Bisa mentingin brownies, zuhurnya malah enggak gitu. Tapi sebenarnya ya apa yang kita punya semuanya kan karena Allah gitu. Jadi saya juga kemarin sempat berkolaborasi dengan teman-teman penyintas survivor cancer. Aku bilang bahwa banyak orang yang kena cancer, mereka melakukan healing dengan yoga, dengan segala macam treatment. Dan aku merasa healing yang terbaik yang Allah sudah siapkan adalah sholat. Betul. Jadi di saat kita sholat 5 menit sampai 7 menit, ya kan, itu adalah healing kita kepada Allah. Masya Allah. Kita nggak ngegosip dulu 5 menit, kita nggak ngerumpi dulu, kita nggak maksiat dulu. Setidaknya 5 sampai 7 menit itu kita tenang gitu. Bener. Malah gue pernah dengar, Van, waktu itu ada kisah yang dibawain itu bahwa orang yang sakit kanker itu bisa sembuh karena dia tiap hari selama dia sakit di rumah sakit baca Al-Quran. Ya, ini jadi Masya aku Allah, luar biasa. mungkin ya, kan kalau misalnya kita kan kalau sholat kita punya apa namanya Ustadz, kalau tangan kita harus di sini. Apa namanya? Bersedekap. Enggak, kita ada ngikut. Takbiratul ihram. Kita ngikutin aliran apa? Oh, ini mazhab ya. mazhabnya. Nah, saya misalnya ada teman-teman yang mohon maaf kena kanker payudara. Sholatnya bisa di sini disentuh. Allah. Dirasain sakitnya di mana, disentuh, dirasain gitu. Jadi ya itu kan bentuk dari ikhtiar kita ya gitu. Masya Dan Allah luar juga biasa. mengerti gitu. Iya. Seperti itu. Nah, ini Ivan, sebelumnya kita makasih banyak lo udah nyiapin waktu datang ke sini. Assalamualaikum. Ada Ustadz Bani juga nih, Ustadz Bani. Jangan belum. Sini dulu. Kita dengerin Ustadz Bani nih, Ustadz Bani. Tadi kan bicara masalah tentang bagaimana caranya kita bisa yang namanya juga istiqomah. Nah, begitu juga dengan kalau kita mau happy ending dalam akhir hidup kita tuh harus istiqomah juga dalam berdoa. Doa itu nggak sekali jadi ya Bu ya. Harus diulang-ulang. Bener ya Bu ya? Nah, pertanyaannya, doa apa sih yang paling bagus biar kita bisa meninggali husnul khotimah? Silakan ya Ustadz Bani. Kita apa siapa duluan?
Ya, Ustadz Bulana lah yang tua duluan. Enak aja. Silakan Ustadz Bani. Sama aja duluan ya. Kalau kita belakangan. Atau mau saya aja? Jangan. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Silakan duduk semuanya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala sesuatu terjadi adalah karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menginginkan, mengikhtiarkan, mengusahakan, tapi pada akhirnya Allah jualah yang menentukan. Karenanya apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, jangan pernah putus minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita menginginkan happy ending, akhir penghidupan yang baik. Maka jangan pernah berhenti minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Sama-sama ya Bu, pemirsa di rumah juga ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Husnal wa na'udzubika min su'il khatimah. Artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu akhir penghidupan yang baik. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari akhir penghidupan yang buruk. Dari akhir penghidupan yang buruk. Ini doa tadi disampaikan oleh Mas Fadli. Jangan cuma sekali dua kali, tapi kita lazimkan, kita istiqomahkan. Paling tidak disampaikan oleh Mas Igun tadi 5 kali. Setiap selesai sholat selalu minta, ya Allah, jadikan akhir penghidupanku adalah akhir yang baik. Karena kita nggak pernah tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya hidup kita ini dinilai pada endingnya. Kalau endingnya happy, insya Allah selamanya happy sampai ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia meninggalnya saja meninggal yang buruk, itu udah tanda tuh. Di dunia saja meninggalnya buruk, nauzubillah, boleh jadi di alam barzakh disiksa, nanti akhirnya nauzubillah masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mohon maaf, kelihatannya dia banyak dosa nih, banyak lakukan maksiat, kok jarang-jarang ibadah, tapi boleh jadi dia setiap hari memohon, ya Allah, aku pengen taubat, aku pengen berhenti, ya Allah, bantu ya Allah, sehingga nanti akhir kehidupanku adalah akhir yang baik. Dan boleh jadi dijabah oleh Allah, hidupnya endingnya adalah happy ending insya Allah. Maka jangan pernah menilai seseorang dengan apa yang kita lihat hari ini, karena boleh jadi besok dia berubah, boleh jadi lusa dia mendapatkan hidayah. Amin. Jadi akhir kehidupannya happy ending. Mudah-mudahan semuanya kita termasuk happy ending. Amin. Tapi yang paling penting Mas Fadli, jangan cuma doa doang, nggak pernah ibadah. Jangan doa doang. Sholat? Saya kan udah doa tadi Ustadz Bani, nggak bisa. Sholat dulu, habis sholat baru berdoa. Masya Allah, kan di dalam sholat juga isinya doa semua kebanyakan tuh, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah, jamaah. Kita lanjut nih sekarang, waktu kita kasih kesempatan buat jamaah buat bertanya-tanya sama guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Yang sebelah sini dulu ibu boleh. Wah, langsung mau maju. Yang mana ibu? Yang mana? Oh, yang ini. Ibu yang ini dulu ya. Satu-satu Bu, gantian Bu. Sabar. Ya, sini. Bingung ya? Ya, sini Bu, sini Bu, sini Bu. Nah, sini di tengah. Ibu, sini Ibu. Bu Dede. Sini, nah hadapin ke depan. Nah, ya, silakan perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Mulyani dari Majelis Taklim Al-Barokah, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan dong buat Ibu Heli. Mau nanya sama siapa? Enggak, mau bertanya ke Kak Ipan. Oh, Kak Ivan. Oh ya Allah, Ustadznya dicuekin. Kapan lagi dia nanya sama super mega bintang? Oh ya Allah, luar biasa. Ya. Bawa tahu nggak Bu dari Sumedang? Enggak. Bawa. Benar. Bawa. Ntar minta tuh. Subuh-subuh mau udah kisut tahunya ya Bu ya. Ustadz Syam ikut sini, Ustadz Syam. Ibu mau nanya apa Ibu? Coba, ayo. Biasanya kan nanya ke Pak Ustadz. Nah, aku sekarang mau nanyanya ke Kak Ipan. Kapan lagi kan nanya ke super mega bintang. Wih, luar biasa. Mau nanya apa sih emangnya Ibu? Jangan garuk-garuk mulu nanya.
Kak Ipan gini kan, Kak Ipan sekarang hidupnya sudah tenang ya. Enak sudah aja udah tenang. Dia masih hidup bahagia Bu, udah tenang. Apa yang penting bukan tenang? Oh, maksudnya ya. Senang di sini ya. Sudah happy terus ya. Terus amin. Terus katanya Katanya apa Bu? happy terus, maaf pernah nggak kepikiran takut mati? Kayak kita emak-emak Ya Allah. takut karena anak-anak masih kecil gitu Kak. Gimana Kak pendapat Kakak? Ya coba kita dengar pendapat Ivan dulu coba. Gimana Van? Pernah nggak ngerasa diri takut mati gitu? Oke, waalaikumsalam Ibu, selamat datang. Jadi kalau saya bisa menjawab, yang pertama mungkin apakah saat ini saya jauh lebih tenang? Saya akan jawab iya. Karena mungkin hati, apa yang ada dirasakan di hati ini tidak bisa dibeli dengan apapun. Dengan harta, dengan jabatan itu tidak bisa. Banyak orang yang punya uang, banyak orang, bahkan orang yang tidak punya uang ada yang hatinya lebih tenang. Jadi dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mahal harganya hati kita tenang. Ya. Semuanya serba cukup. Mau makan cukup, mau hidup cukup, semuanya cukup. Alhamdulillah. Mau beli mobil cukup. Betul, cukup. Mau jalan-jalan cukup, mau umroh cukup, mau haji cukup, ya kan? Alhamdulillah. Jadi Bu, saya melihat sekarang ini fenomena dari Senin sampai Jumat, kita menjalankan kehidupan ini cepat banget. Benar. Jadi saya selalu ngingetin ke teman-teman, berasa nggak sih lo dari hari Senin udah Jumat lagi, dari hari Senin udah Jumat lagi. Kalau kita nggak ada bekal buat akhirat, buat aku ya hidupnya akan jadi sia-sia. Jadi yang namanya kehidupan mau dikasih mati hari ini atau besok, buat aku dari lillahi ta'ala. Masya Allah. Makanya kalau aku kuncinya insya Allah sekarang aku belajar untuk menjaga wudhu Bu. Jadi menjaga wudhu antara satu sholat ke sholat yang lain. berikutnya. Walaupun di dunia hiburan susah. Benar. Besti pasti begitu. Kebiasaan jumpa besti, ya kan? Bahkan Igun mulai belajar ikut datang ke kajian, masuk ke kajian insya Allah berwudu, baru masuk masjid satu langkah, Igun. Walaupun mungkin itu menjaga wudu itu lebih susah daripada menjaga sholat. Masya Allah. Ya kan? Jadi alhamdulillah mau tidur, aku wajib itu adalah berwudu. Jadi di saat kita tidur, pengennya kan kita meninggal itu tidak dalam keadaan sakit ya Ustaz. Benar. Dari keadaan tidur, keadaan zikir, dalam keadaan sholat, ya insya Allah Allah menjaga gitu. Ibu emang udah mulai rasa-rasa Bu, udah gimana ada gitu? perasaan gimana Bu? Ibu udah ada perasaan ketarik-tarik di sini. Gitu enggak ya? Oke. Ya udah gini biar kita jelaskan juga sama guru kita Ustaz Syam bagaimana mengenai kenapa banyak orang yang takut mati ya. Mungkin ada tausiah yang mau ditambahkan Ustaz Syam, silakan Ibu biar duduk lagi Ibu. Tepuk tangan dong buat Ibu dan juga Ivan. Silakan duduk lagi Ivan. Makasih Haji Igun, tabi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Bani, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempersiapkan hati agar siap bertemu dengan Allah, agar happy ending bukan sad ending. Karena kadang jujur takut kematian. Ibu udah ada yang pernah berangkat umroh? Udah. Ada. Orang yang pernah ke sana dan persiapannya bagus, insya Allah nggak takut-takut tuh ke sana. Dengan orang yang belum pernah dan juga pas-pasan modalnya, maka subhanallah bagaimana ketika kita menghadapi alam barzakh, kematian, dalam keadaan persiapan ada dengan yang tidak ada persiapan. Insya Allah yang sudah ada persiapan itu lebih tenang dibandingkan yang tidak ada persiapan. Maka disebutkan tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Sungguh beruntung orang yang sudah membangun kuburnya sebelum masuk ke dalamnya. Bangun rumah dulu nih, lalu siap dengan interiornya, lalu masuk ke dalamnya, insya Allah tenang perasaan. Bagaimana cara membangun kubur Ustaz? 1. Surah Al-Mulk tiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Kata orang kuburan itu gelap. Loh, kok saya masuk terang benderang? Oh, kamu jalankan perintah nabimu. Apa itu? Membaca surah Al-Mulk tiap malam. Itu adalah penerang kubur. Masuk kuburnya, sudah siap huni kuburannya. Kemudian apalagi? Silaturahimnya dijaga. Kenapa bisa? Saya masuk rumah kosong. Tiba-tiba datang Mas Fadli. Ih, belum ada AC-nya, saya nyumbangnya. Kata Ustadz Maulana, belum ada kasurnya, saya nyumbangnya. Datang Haji Igun. Wah, belum ada lemari wardrobe-nya, saya nyumbangnya. Kenapa? Masuk kuburan, amal kita kurang, tapi teman kita banyak dan kita bagus akhlaknya kepada orang lain. Maka teman-teman kita bacakan surah Al-Fatihah, kirimkan surah Yasin, kirimkan amalan-amalan, maka insya Allah terisi daripada kuburannya. Persiapannya surah Al-Mulk dan memperbaiki akhlak. Nah, untuk seluruh jamaah masih banyak lagi amalan-amalan yang insya Allah membuat hidup kita happy ending, mati kita jadi happy ending insya Allah, dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan siap. Maka tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.